Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Sama-sama kita akan berdoa, memuji, menyembah. Dan kita akan belajar sebagai daripada sabda firman Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih setiamu. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan sudah sembuhkan ya Tuhan sakit penyakit anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kau sudah memulihkan keadaan setiap kami. Saat ini ya Tuhan, berikan kami hati untuk bisa memuji menyembah-Mu. Beri kami pokok-pokok doa yang harus kami naikkan, yang Tuhan mau kami bawa itu. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu sedang bekerja tengah-tengah kami, melawat setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang haus, yang lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jamah dan ubah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami bersama-sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi dari awal katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya.
Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan Tuhan kasih-Mu, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari datang semua dia Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terimalah penyembahan setiap kami ini. Kami mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Tuhan, mari saudara terus sembah Dia. Buka suaranya masuk hadirat-Nya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari angkat tanganmu semua dia, haleluya. Kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan Yesus Sepanjang ya, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih
kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh ya Allah, makasih untuk semua yang baik. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Mari buka suaranya, saudaraku. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Segala puji syukur hanya bagi ya Tuhan Yesus. Mari saudaraku bawa, mari bangun hati yang bisa bersyukur. Bola bala 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 bala. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Mari saudara ingat kebaikan Tuhan, ucapan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan ucapan syukur padamu. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi saudara segenap hatinya naikkan syukur
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih. Di mana kami boleh setiap hari masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami boleh ya Tuhan menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami rindu terus Tuhan mau memuji-Mu. Tuhan kami rindu untuk terus menyembah-Mu. Lawat jamah setiap anak-anak-Mu. Mari saudara tutup matanya. Sembah Dia. Sembah Dia saudaraku. Yes, katakan. Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa, Tuhan, bahwa kami makin kenal Tuhan, makin mengerti akan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan nyatakan terus, nyatakan ya Tuhan diri-Mu.
beri kami pengertian, pewahyuan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, satu kerinduan kami. Kami ingin kenal Tuhan. Kami ingin kenal ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu buat kami, buat hidup kami. Ubah kami semua. Berikan kami tubuh yang makin sehat Tuhan. Berikan kami tubuh yang makin sehat, makin segar. Supaya lewat tubuh ini kami bisa memuliakan Tuhan. Lewat tubuh ini kami bisa menghormati Tuhan. Karena kami sadar lewat tubuh ini menjadi wadah bagi Tuhan. Untuk menerima setiap berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Biarlah lewat tubuh ini ya Tuhan, kami bisa pakai untuk mengalirkan kasih, kuasa-Mu, berkat-Mu ya Tuhan. Buat banyak orang bisa kenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan hikmat-Mu, pengertian, kecerdasan. Oh ya lah bakas pengetahuan-Mu ya Tuhan. Oh ya lah bakas jamah siap pikiran kami, jamah siap pikiran kami. Beri kami ya Tuhan rasa haus, rasa lapar ya Tuhan. Oh ya lah bakas Tuhan memberkati. Beri kami kemahiran, keahlian dalam membangun hubungan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Karena dengan kasih kami bisa hidup tulus. Kami bisa hidup tulus dan jujur ya Tuhan. Kalau kami punya tulus, punya jujur ya Tuhan, maka ya Tuhan kami bisa damai dengan semua orang. Tuhan Yesus, biar kami terus bertumbuh ya Tuhan. Makin rendah hati, makin murah hati, makin besar hati ya Tuhan, makin baik hati. Tuhan, beri siap kami hati yang lembut, hati yang lembut Yesus. Mari doa saudara, kami mau ya Tuhan memiliki atau bertumbuh, mengeluarkan buah roh yang bisa dinikmati banyak orang hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, ampuni kekerasan hati kami Yesus. Oh ya lah bakasini bala. Tuhan, beri karunia roh buat siap kami, karunia hikmat, karunia pengetahuan itu Tuhan, nubuatan, mujizat menyembuhkan orang sakit. Buat kami menjadi seperti-Mu Yesus. Oh ya lah bakasini bala. Oh ya lah bakasini bala. Mari doa saudara, doa. Mari doa sama-sama dengan saya berbahasa roh. Oh ya la bala biar melodi terus. Oh ya la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la. Urapan Tuhan turun saudara. Tutup matanya, buka suaranya, buka mulutnya. Terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yes. Kuasa Roh Kudus, kuasa untuk melakukan mujizat. Terima dalam nama Yesus. Roh hikmat turun dalam nama Yesus. Kau akan menemukan jalan keluar dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, ubah kami Tuhan. Tuhan memberkati keuangan saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, karir saudara. Turunkan berkat-Mu Tuhan, Tuhan anak-Mu ini. Tuhan cukupi segala kebutuhan kami. Beri kami hikmat, beri kerajinan
Beri tangan ya Tuhan makin terampil. Tuhan, pikiran yang penuh dengan hikmat, pengertian, tuntunan Tuhan, yang peka akan suaramu ya Tuhan. Peka akan suaramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami jadi saluran berkat. Banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Ku Mau seperti-Mu, Yesus. Mari ini doa kami Tuhan. Sempurnakan terus kami. Sempurnakan. Lembutkan siap hati kami. Lembutkan siap hati kami. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalan, Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pengurapan yang turun tengah-tengah kami. Biar tiap hari kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku judul khotbah saya, yaitu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat 29, saudara, di sini dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya, ya, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku yang Kristus, bahwa saya tuh dapetin begini ya, kita tuh nggak bisa ya kan mendapatkan hal-hal yang baik atau bertumbuh dalam kehidupan kita dalam seluruh aspek. Kita bertumbuh, saudara, berubah, mengalami perubahan-perubahan hidup hanya dengan kita berpikir cukup kita ngalir aja deh, ngalir aja. Nggak bisa saudaraku, kita semua harus punya komitmen, ada keputusan, ada usaha yang kuat untuk saudara mendapatkannya, ya kan. Berupa ke arah itu, aku mau bertumbuh nih, aku mau dapatkan ini. Setiap hari saudara upayakan, ya kan, selangkah. Seringkali saudara tuh keputusan atau langkah-langkah sederhana, saudaraku, langkah kecil lah. Kalau bisa langkah yang lebih besar, saudaraku. Tapi kita lakukan secara konsisten setiap hari, saudara akan melihat, saudaraku, dampaknya, ya kan, itu luar biasa. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara, apakah saudara mau hidupnya menjadi semakin lebih sehat? Saudara mau lebih sehat? Saudara mau lebih sehat? Amin. Saudara mau jiwanya makin lebih tenang, lebih tentram, kurang stresnya? Saudara mau? Katakan amin, ya kan? Apakah saudara punya kerinduan, aku mau, ya kan, makin dekat lagi sama Tuhan? Saudara punya kerinduan ini, aku mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Atau saudara juga berkata bahwa aku pengen deh punya hubungan yang baik dengan semua orang, yang gak ada ganjelan-ganjelan dengan siapapun. Istilahnya yang sering saya bicara adalah bahwa semua orang, semua nama yang kita pernah tahu dan kenal, semuanya ada tersimpan di dalam hati kita. Karena apa? Ada kasih. Hati ini kasih. Tidak ada satu nama pun yang tersimpan di urat saraf kita.
Kalau nama itu ada di urat saraf, itu namanya kita tuh stres dengan orang itu. Mungkin marah sama itu. Tapi kita mau. Saya percaya ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ya. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 52, saudara, ini yang menjadi ayat nats kita, ya saudaraku. Saya melihat di sini ada empat aspek, ya, di mana Yesus itu bertumbuh, saudara, makin besar. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus makin bertambah besar. Nah, ini bicara tentang jasmani, saudara ya. Bertambah hikmatnya dan besarnya. Ini bicara tentang apa? Intelektualnya, saudaraku ya. Dan makin dikasih oleh Allah. Ini bicara tentang apa? Hubungan dengan Allah, itu rohani. Dan manusia, ini hubungan sosial, saudara Kristus. Ini yang jadi tema daripada kehidupan kita. Seharusnya saudara, kalau saudara mau lebih sehat, mau lebih tenang, saudara mau lebih berkat sama Tuhan, saudara ingin supaya punya hubungan yang lebih baik dengan semua orang, coba saudara mulai ambil keputusan, ambil komitmen, ya kan, sebagaimana Yesus itu bertumbuh. Jadi ada 4 aspek, ada 4 cara bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saya catat secara fisik atau jasmani, intelektual, rohani, dan hubungan sosial, saudaraku. Jadi kita bahas yang pertama. Yang pertama, saudaraku, saudara boleh catat ini, ya. Kita harus menetapkan tujuan. Saudara harus dapatkan tujuan. Ada komitmen. Saya ingin bertumbuh secara jasmani, maksudnya makin sehat. Minimal memelihara kesehatan deh. Saudara, target apalagi anak-anak muda, saudara masih muda yang nggak ada penyakit, sebenarnya begitu kan, saudaraku. Saudara harus tetap sehat. Sampai umur berapa mau sehat? Nah, ini harus ada usaha dari kita. Bagian kita mau kerjakan, saudara, untuk sehat. Nah, bagian Tuhan akan kerjakan. Kalau kita sudah kerjakan bagian kita, saudara, sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita badan yang sehat. Katakan amin, saudara. Nah, kita lihat Yesus di sini, katakan Yesus makin bertambah besar. Saya lihat, saudara, Yesus waktu menjadi manusia, ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mengenakan tubuh jasmani supaya Yesus dapat melakukan yang namanya kehendak Bapa, ya kan, kehendak Bapa. Nah, Yesus itu Yesus merawat yang namanya tubuh jasmani dia, saudara Kristus, dan juga memelihara kesehatannya. Kita tidak, di Alkitab nggak pernah catat tuh, Yesus sedang sakit makanya liburlah berapa hari. Nggak ada, saudaraku. Bahkan setiap hari kita melihat pagi-pagi Yesus sudah berdoa, saudara, lalu dia bekerja sampai malam, saudara, lalu dia istirahat. Yesus menjaga kesehatannya, saudaraku. Alkitab katakan Yesus bertumbuh semakin besar. Nah, pertanyaannya begini, saudara, kenapa kita harus bertumbuh secara jasmani juga? Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tempat kediaman Tuhan. Roh Tuhan ada di sini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, saudaraku. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini perintah Tuhan supaya kita tuh bisa menghormati Tuhan dengan tubuh kita, ya, memuliakan Allah dengan tubuh kita, saudaraku. Kenapa? Karena tubuh kita adalah tempat kediaman daripada Allah atau Roh Kudus, saudaraku. Kenapa kita harus jaga ini tubuh ini, saudara? Karena tubuh ini adalah wadah. Saya tulis sebagai wadah di mana berkat Tuhan itu dicurahkan ke dalam hidup kita lewat apa? Tubuh kita. Bukan berkat itu ditaruh di mana, di rumah apa, enggak, di dalam tubuh kita. Saya bisa mengerti sini, katakan amin, saudaraku. Tubuh kita. Dan tubuh jasmani kita juga adalah wadah di mana Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ketika Tuhan mau memberkati saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera, Dia berikan kemana? Di tubuh kita.
saudaraku, dampaknya di tubuh saudaraku. Nah oleh karena itu Tuhan mau. Nah Yesus Allah untuk bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudaraku, Yesus Allah memakai tubuh manusia dalam rupa Yesus, saudara. Yesus itu Allah kita. Dan dia rawat tubuh itu, saudara, dan dia pakai tubuh itu untuk apa? Untuk mati di salib. Jadi tujuan-tujuan Allah yang kekal bagi dunia ini, bagi sesama manusia, saudara, Allah pakai tubuh ini, badan ini. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Ya saudara, saya catat begini. Kita harus rawat tubuh kita dengan meningkatkan kesehatan. Kesehatan gak cukup fisik ya, juga mental. Jangan biasakan stres. Jangan biasakan tuh kayaknya senang dengan banyak pikiran, tekan. Ya semua orang gak mau, tapi jangan cepat saudara atasi. Kita sudah belajar bagaimana menyerahkan stres kita, mengelola stres kita, hidup tenang. Ini penting saudaraku. Coba target saudara dalam doa saudara. Tiap pagi bangun pagi, apa yang saudara minta sama Tuhan? Minta supaya tubuhnya sehat. Hari ini sehat. Doa kita minta sehat. Setelah itu saudara pagi-pagi olahraga pagi. Olahraga dong pagi-pagi. Olahraga. Gerakan badan saudara. Pacu jantung saudara. Pacu jantungnya. Keluarkan keringat itu. Jangan terus guling. Tuhan mau, karena Tuhan mau pakai tubuh ini. Sudah banyak orang tubuhnya sudah belum waktunya. Tubuhnya harus dikuburkan. Karena udah penuh dengan penyakit. Nah hari ini Tuhan mau ajar kita. Saudara, biarlah tubuh ini bisa dipakai. Saudara, sesuai dengan apa? Penugasan saudaraku yang Tuhan beri kepada kita. Sampai penugasan apa? Apa jenis-jenis penugasannya. Dan tubuh ini bisa pakai sampai selesai. Katakan amin saudara. Penugasannya belum selesai, tapi tubuh udah sakit-sakitan. Kita gak bisa ini kan. Rawat tubuh kita. Makan makanan yang sehat. Kuasai diri saudaraku terhadap makanan yang ada banyak. Mungkin beberapa di antara kita mungkin punya kesukaan makan. Tapi makanan ini berbahaya. Bisa mendatangkan penyakit buat tubuh kita. Yang penuh dengan minyak atau kolesterol dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Atau gula. Misalkan banyak nimbun gula dan lain sebagainya. Kita enggak. Nah ini harus diperhatikan. Olahraga. Istirahat. Emang waktu harus istirahat. Yang pertama saudaraku Kristus. Kalau kita mau bertumbuh menjadi seperti Yesus. Yesus pelihara tubuhnya. Supaya tubuhnya ini layak untuk dipersembahkan di Golgota saudaraku. Katakan amin saudaraku, ini penting. Tubuhnya layak untuk bisa sampai kayu salib. Yang kedua, bukan cuma kita harus tetapkan tujuan untuk kita bisa mau jaga nih jasmani kita. Saudaraku Yesus. Kita juga harus menetapkan tujuan untuk bisa bertumbuh secara apa? Intelektual. Makin lama tuh makin cerdas. Katakan amin. Makin lama saudara dan saya, kita harus makin pinter. Orang melihat kita ini makin bijaksana. Saudara, makin penuh dengan hikmat. Karena Yesus pun, saudara di sini katakan, Yesus semakin besar hikmatnya Tuhan. Yesus hikmatnya makin besar. Saudara, makin dalam hikmatnya, saudara Kristus. Ya, Amsal 19 ayat 8. Kita buka Alkitab kita. Amsal 19 ayat 8. Katakan apa saudaraku? Siapa memperoleh apa? Akal budi. Mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya gini. Kalau kita sayang sama hidup kita. Kita harus punya akal budi. Jangan bodoh katanya. Kita harus bertumbuh di dalam kecerdasan. Siapa berpegang pada pengertian. Pegang pada pengertian. Mendapatkan kebahagiaan. Katakan amin saudara. Jadi ya kan kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita memiliki apa? Akal budi dan apa? Pengertian. Jadi setiap saudara dan saya kita harus semakin bertumbuh
Di dalam apa? Di dalam hikmat. Nah, jadi di sini penting kita harus memperbaharui. Tiap hari kita harus memperbaharui apa saudaraku? Roh kita dan pikiran kita setiap hari. Ya kan saudara, roh kita makin peka, makin tajam. Saudara, makin kenal. Saudara, roh kita makin menyala-nyala. Roh kita makin lapar, makin haus akan Tuhan. Roh kita saudara kalau kita baca firman, kayaknya roh kita bisa rasakan. Ini loh yang maunya Tuhan. Roh kita terus diperbarui plus pikiran kita juga. Oleh karena itu pentingnya harus ngambil kesempatan untuk belajar. Cari di dalam setiap kemanapun saudara pergi, ketemu si A, si B, lihat kejadian apapun, coba saudara mulai petik pelajaran apa yang saya dapat. Hikmat apa yang aku dapat? Pengertian apa? Karena hikmat itu ada di jalan-jalan. Amsal katakan. Nah, setiap harus ambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan. Kadang-kadang lihat orang bukan untuk digosip, tapi kita ambil petik pelajarannya. Oh gitu ya. Oh gitu. Kelebihan orang, kehebatan orang. Ambil, jangan kita cemburu, jangan iri. Belajar. Kegagalan orang, kita belajar. Saudara, kalau orang gagal, jangan dihina. Tapi kita belajar pelajaran itu, saudaraku. Nah ini seorang orang yang mau bertumbuh. Selain daripada itu, pastikan saudara dan saya, kita mengisi, kita memenuhi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Ini penting pengetahuan itu. Maka ya caranya baca Alkitab. Saudara dengarkan menara doa setiap hari, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ini bagus, ini kan belajar. Ya kan? Saudara belajar untuk mengenal Tuhan. Ya kan, belajar takut akan Tuhan. Selain daripada itu saudaraku, ya selain kita isi ini dengan firman tiap hari harus baca. Baca pelan-pelan saudara sampai saudara ngertiin. Kalau bisa cari saudara komentari kadang-kadang apa arti ayat ini. Itu banyak sekali sekarang dunia internet. Kita bisa belajar. Saudara, Alkitab, luas banget dah. Berlimpah yang namanya pengetahuan kalau kita mau belajar saudaraku. Ya kan saya banyak belajar ya kan saudara, dari banyak buku-buku. Kita bisa baca buku-buku rohani. Kita bisa akses kemanapun kita tahu. Ini ayatnya maksudnya apa, artinya apa. Untuk ke kita saudaraku. Ya, terus isi dan penuhi pikiran kita dengan ilmu pengetahuan. Saudara mungkin bukan pendeta. Tapi saudara bidang apa? Kerja di bidang IT kah? Saudara kerja di bidang apa? Produksi kah? Di bidang marketing? Atau saudara seorang pengacara, psikolog? Atau saudara seorang apapun? Saudara kalau bisa ahli di bidangnya. Belajar terus, asah terus. Sehingga saudara menjadi yang terbaik. Ini yang Tuhan mau, saudara bertumbuh. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan, kalau saudara seorang guru, saudara harus terus belajar bagaimana teknik mengajar. Yang dimana matematika, kimia, atau fisika, sesuatu yang menakutkan mungkin buat zaman kita. Bagaimana saudara bisa mengajar dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Saudara sebagai hamba Tuhan kah? Itu belajar. Ya jujur, saya khotbahkan ini sebenarnya untuk saya. Saya senang untuk bisa bertumbuh semakin sehat. Saya coba olahraga setiap hari. Saya bertumbuh yang dalam intelektual. Terus saya belajar. Dalam waktu-waktu saya baca buku-buku. Saya belajar, lihat. Semua apapun saya pelajarin. Saya bilang ini hal yang luar biasa. Saudaraku, karena apa? Alkitab katakan, saudara kita akan dapatkan kebahagiaan kalau kita punya apa? Dua, akal budi dan pengertian. Yang mengerti kata amin saudaraku, ya kan? Saudara mau, saudara bertumbuh dalam intelektual saudara, katakan amin, ya kan? Sehingga makin cerdas kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, kita harus menetapkan, harus ada komitmen, ya kan? Untuk apa saudara? Semakin mahir membangun hubungan. Ya soal membangun hubungan, saudara ini bicara gak lepas dari apa? Kasih, hidup dalam kasih. Hubungan itu hanya bisa fondasi kasih. Karena hubungan yang awet, ya kan, yang fondasinya kuat, hubungan itu adalah dari kasih Kristus.
Makanya hubungan yang paling yang dimana nggak boleh, yang nggak boleh dipisahkan. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 5, itu perikopnya adalah ya kan, kasih Kristus adalah dasar hubungan suami istri. Tidak ada hubungan ya kan yang harusnya lebih kuat daripada hubungan suami dan istri. Karena ini dua pribadi yang berbeda, tidak boleh pisah. Saudara, kalau kita sudah mahir membangun hubungan antara kita sebagai suami atau istri, bangun hubungan dasarnya kasih, saya yakin kita bisa mahir membangun hubungan dengan orang lain. Karena rumah tangga itu penting sebagai latihan, tempat latihan, saudara, membangun hubungan. Kalau kita tidak mahir membangun hubungan dengan pasangan kita, sama anak-anak kita, sama orang tua kita, sebenarnya saudara, kita juga tidak mahir membangun hubungan dengan sahabat kita, orang yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, harus bertumbuh ya kan dalam membangun hubungan yang baik. Filipi 1 ayat 9 kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Yuk, ini dasarnya kita baca 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam apa? Pengertian. Ini doa Paulus, saudara, kepada jemaat di Filipi. Ini juga doa saya untuk saudara semua, jemaat yang saya kasihi. Saya sangat mengasihi saudara. Saudara, saya terus berusaha bagaimana bisa mengajar saudara, melengkapi saudara, mendoakan saudara setiap hari. Harapan saya, kita sama-sama yuk bareng bertumbuh secara utuh seperti Kristus. Katakan amin, saudara. Bertumbuh secara jasmani, bertumbuh intelektual kita, juga bertumbuh semakin mahir kita membangun hubungan. Gak gampang-gampang, dikit-dikit putus hubungan, bertengkar, marah, tersinggung, gak mau ngomongan. Ini dari dulu, dari muda begini sampai tua juga seperti ini, artinya kita gak bertumbuh. Kita harus bertumbuh, saudaraku Yesus. Ya, harus bertumbuh secara jasmani. Ya dulu mungkin asam uratnya tinggi, saudaraku ya kan. Ya kita bertumbuh dong, itu sehat, obatin. Lalu setelah itu gimana caranya untuk sehat? Kasar gitu, mungkin sekarang darah tingginya tinggi segala macam, perhatikan. Yang kedua, intelektual. Dulu gak tahu apa-apa, gak bisa. Gak apa-apa, dulu gak tahu apa-apa, tapi mau belajar. Saudara, satu bab satu hari aja buku pelajaran. Alkitab satu pasal ya sehari, tinggalkan terus, maka lama-lama kita tahu. Begitu juga dengan hubungan, saudaraku. Pelajaran terbesar yang dapat kita pelajari dalam hidup ini ialah bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bicara kasih ini bicara tentang hubungan, saudaraku. Tidak ada hubungan yang awet. Tidak ada hubungan yang awet, ya kan, tanpa kasih. Karena kita bahas, saudaraku yang Yesus, ya kan, kalau kita mau belajar mengasihi, ini kunci untuk membangun hubungan yang baik. Yesus semakin dikasihi manusia. Kenapa kok Yesus semakin dikasihi oleh manusia? Karena Yesus mengasihi sesamanya. Saya yakin kalau kita hidup, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi sahabat-sahabat kita, mengasihi orang-orang lain, pasti kita punya hubungan yang baik. Hubungan yang baik adalah hubungan di mana kita makin dikasihi orang. Tanda hubungan yang baik itu apa? Bukan makin banyak yang benci, tapi makin dikasihi. Saya yakin Yesus itu bukan Yesus semakin dibenci oleh orang, tidak ada ini. Kadang orang Kristen bilang, aku nih sejak Kristus makin banyak orang yang benci. Coba perhatikan. Manusia banyak yang masih normal. Kalau kita baik, mereka cenderung baik. 10 orang kita baikin, saya yakin paling tidak ada 9, 8 responnya akan baik. Kalau 1 yang gak baik, jangan itu yang kita jadi fokus kita. Saudara bisa ngerti sini. Kalau kita punya sahabat 100, 1000. Kalau cuma 2 orang yang gak baik, itu kan gak mewakili yang semua. Saudara bisa mengerti bahwa dari sini, katakan amin. Kasih, belajar mengasihi.
Ya kan saudara, kalau kita punya kasih Kristus, maka kita akan punya ketulusan dan kejujuran dalam hubungan. Makanya Mazmur 37 ayat 37, saya mau bacakan lagi buat saudara hari ini dalam membangun hubungan. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang apa? Tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dasarnya untuk bisa tulus dan jujur, kasih. Jadi kalau orang bisa punya kasih, pasti dia suka damai. Kalau dia punya damai, pasti dia akan punya masa depan. Orang bisa tahu saudara punya kasih, itu dari mana? Kita nggak usah ngomong-ngomong, aku mengasihi kamu. Nggak usah, tulus aja, tulus. Jujur hubungan, that's all. Orang bisa rasakan, oh ya tulus ya dia. Kalau dia bicara, kalau dia memberikan nasihat, kalau dia menegur, mengoreksi. Kalau dia memberi sesuatu, kalau dia menolong. Tulus ini, jujur ini. Wah itu damai kita. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Saudara mau, coba mulai pikirkan. Mulai sekarang kembangkan langkah-langkah untuk bangun hubungan yang lebih kuat, lebih sehat. Coba saudara mulai bergabung ke satu komunitas, grup yang lebih kecil, apapun. Tapi yang sehat ini hubungannya. Saudaraku, itu nanti kita bisa belajar untuk saling melayani dan dilayani. Saudara harus tahu loh, kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita ini adalah makhluk sosial. Tuhan mau kita ini bersekutu dengan Dia dan dengan sesama. Saudara perhatian iblis berusaha untuk mengisolasi kita. Jangan lo, dia jahat lo. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Yang ini nanti kamu ditipu sama dia. Iblis berusaha untuk buat kita sendirian. Setelah kita sendirian, akhirnya saudara kita merasa kesepian. Setelah kita merasa kesepian, kita mulai sayang diri. Lalu suara-suara masuk. Akhirnya apa saudara? Masalah datang. Kita merasa tidak ada yang tolong, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi. Akhirnya apa? Banyak orang akhirnya putus asa. Ambil tali, mau ambil bunuh diri. Isolasi iblis. Tapi Tuhan, dia nyatukan. Saudaraku. Ya, makanya Ibrani 10 ayat 25, ya kan? Kamu jangan jauhkan pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan. Ini bicara tentang komunitas. Ingat saudara, kita ini domba. Domba itu kawanan. Kekuatan domba bukan sendiri. Kekuatan domba adalah bersama-sama dengan domba yang lain. Saudaraku, dan dipimpin oleh siapa? Oleh satu gembala. Ketika kita mulai jadi domba yang sendiri, itu jadi domba yang terhilang. Saudaraku, itu bukan rencana Tuhan. Oleh karena itu saudara Yesus, tidak ada orang yang sempurna. Bisa keluarga kita sendiri, pasangan kita melukai kita, gagal, jatuh dia. Tidak setia mungkin. Tetapi saudara, iblis akan dorong, sudah pisahkan dirimu dari dia. Tapi kalau Tuhan bilang, ampuni supaya nyatu lagi. Ampuni supaya nyatu lagi, bersekutu lagi. Saudara lihat di sini. Bedanya harus tahu kenapa kita harus bertumbuh. Karena ini udah bicara harus rendah hati. Kenapa kok? Harus lembut. Harus murah hati. Supaya apa? Bisa punya hubungan. Saudara bisa mungkin katakan amin. Coba saudara cek. Mungkin kita perlu memulihkan hubungan kita dengan seseorang. Kayaknya kita hubungan gak bagus. Ya kita gak perlu kayak, kita lihatlah situasinya. Orang ini perlu gak kita buka. Atau cukup dengan telepon kita baik-baik begini. Sudah pulih, selesai. Ada banyak cara. Tapi paling tidak saudara, coba ini. Mungkin kita perlu datangi dia. Ampuni saya ya, saya salah sama kamu. Sudah. Atau kita ngomong, ya sudah aku mau ampuni dia lah. Walaupun dia gak minta maaf, udah aku ampuni. Anggap selesai lah. Nah ini kita mau bertumbuh. Katakan amin. Saudara mau meningkatkan hubungan. Itu di sini. Istilahnya mindahin tuh orang-orang yang ada di urat saraf ke hati. Itu untuk bertumbuh. Yang terakhir saudaraku. Kita harus punya ketetapan komitmen untuk bertumbuh secara rohani. Seperti Yesus ya, dikasihi.
Yesus makin dikasihi oleh Allah. Saya berdoa saudara makin dikasihi oleh Allah. Makin dikasihi oleh manusia. Semakin bertumbuh hikmat dan kecerdasannya, saudara makin sehat. Itu doa saya. Saudara, yang keempat, kita harus menetapkan agar kita bertumbuh secara rohani. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, di sini bicara tentang bertumbuh secara rohani itu bicara tentang kenal Tuhan. Makin lama tuh makin kita kenal Dia. Cara Tuhan memperlakukan seorang demi seorang itu kita pelajari. Sifat-sifatnya Tuhan ketika meresponi seorang. Bagaimana karya itu. Saudara mulai belajar untuk kenali. Seperti saudara bergaul dengan mungkin pasangan. Bergaul dengan anak atau sahabat. Kita mau kenali dia. Ya kan, sifat-sifatnya, kebiasaan dia, apa segala macam. Semakin saudara kenal. Oh ini Tuhan. Semakin besar kasih karunia Allah dilimpahkan dalam hidup saudara. Jadi baca Alkitab bukan cuma sekedar baca. Tapi saudara mau kenal. Bagaimana Tuhan memperlakukan satu kasus. Seperti kasus Daud. Dia terbuang dari keluarganya. Oh Tuhan, walaupun dilupakan, dibuang keluarga. Tapi Tuhan lihat. Orang tidak ada yang lihat Daud. Waktu dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia nyembah. Dia nyanyi. Dia main kecapi. Dia tulis mazmur. Lalu dia jaga itu kambing domba 2-3 ekor. Ketika ada singa mau terkam. Kalau dia nggak usah lawan singa itu, lari aja. Nggak ada yang lihat juga. Dia bisa ngomong sama bapaknya. Dimakan kok sama singa. Daripada aku nantinya mati digigit singa. Dia bisa buat itu. Tapi dia punya integritas. Tuhan lihat. Orang lain tidak lihat. Saudara, tapi rupanya apa yang dia lakukan. Di mana orang tidak ada yang lihat. Itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga pada saatnya. Tiba dia berada di lembah Tarbantin. Dia ketemu dengan Goliat. Pengalaman itulah yang menjadi. Kita bisa lihat itu cara tuh itu. Oh Tuhan tuh gitu. Jadi saya pun begitu. Janganlah apa yang kita buat. Perbuatan baik atau kerja keras kita. Hanya untuk dilihat oleh bos. Oleh orang. Supaya dapat. Rupanya enggak perlu juga. Kadang-kadang apa kita kerja harusnya kita dapat nih. Uang lembur. Uang apa lebih. Tapi kita gak dapatkan. Gak apa-apa. Kita udah kenal kok. Allahku adalah adil. Dia akan berikan apa yang menjadi bagian saya, walaupun mungkin gak langsung, kalau dia tahan lebih lama, itu hasilnya akan lebih. Jadi saudaraku sudah belajar bertumbuh. Mulai di rumah dulu, gak usah jauh-jauh. Kalau saya percaya kalau kita tulus jujur di rumah, mudah untuk tulus dan jujur di luar. Tuhan, ya kan, dia bisa lihat apa yang gak kita lihat. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yuk kita tutup mata kita berdoa. Bapakku berdoa. Jamah setiap kami. Jamah hati kami. Jamah pikiran kami. Kami ingin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Biar kami mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Kami tahu kami harus rawat tubuh ini sehat. Kami harus pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan kebaikan. Menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan kami sadar. Dengan tubuh inilah Tuhan memberkati hidup kami. Kami bisa menikmati berkat keuangan. Hubungan yang baik. Segala hal-hal yang indah. Itu lewat tubuh ini. Beri kami tubuh yang sehat ya Tuhan. Tubuh yang sehat ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kau berikan kami rasa haus lapar. Untuk terus belajar. Beri kerendahan hati buat kami. Kami mau belajar ya Tuhan. Kami isi pikiran kami. Dengan firman, dengan pengetahuan. Beri kami ya Tuhan. Hati untuk bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi sama kami.
supaya kami bisa mahir membangun hubungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, gerakan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini untuk membawa persembahan. Ya Tuhan, mendukung pelayanan menara doa gereja tempat ini Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau lipat gandakan dengan buah-buah kebenaran ya Tuhan Yesus, yang mendatangkan damai sejahtera dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.